Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in amma ba'd. Ayyuhal ikhwah ayyuhat talabah al-ahibba. Asakum tayyibin. Fi hadzal liqa' insyaallah ta'ala sanatakallamu an-nifaq. Ma zala fi an-nifaq. Lakin hadha insyaallah ta'ala fi hadzal liqa' al-akhir من باب النفاق الأكبر. وقبل أن نأخذ هذا الدرس أنا أريد menjelaskan atau menambahkan azid syai'an mimma qala Hudzaifah ibn al-Ansar yata'allaq biqaulihi annahu qala kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil syarr makhafatan an yudrikani. Hudzaifah ibn al-Ansar mengatakan bahwasanya ketika zaman dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali orang-orang berlomba-lomba untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Akan tetapi Hudzaifah ibn al-Ansar wa kuntu as'aluhu anil syarr, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang keburukan. Limadha? Qala Hudzaifah ibn Ansar makhafatan an yudrikani, karena dia takut, karena dia khawatir akan menemui sebuah keburukan ataupun dia yartaqibu syarra wa huwa la ya'rif. Lidzalika huwa yas'al an syarr. Dan kita di sini belajar nifak bukan untuk kita amalkan nifak itu enggak. Kita belajar nifak, kita ambil ibrahnya, kita ambil hal-hal yang positif. Oh, sifat nifak seperti ini berarti kita berusaha untuk menjauhinya, sebagaimana yang telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, ya ta'alaq bi sifatil munafiqin. Fa hadhihi ziyadah hadzal liqa. Bismillah, nabda. Huna an-nifaq kal kufri wasyirki wal fisq darajat wa maratib. An-nifaq wa kadzalika al-kufr huna kufur درجات ومراتب ليس على درجة واحدة، ليس على مرتبة واحدة، لا، لكن هناك الدرجات والمراتب. النفاق كذلك، والنفاق يكون درجتين، أو ما هو مخرج من الإسلام وغير مخرج من الإسلام. Yang pertama, النفاق الأكبر أو ما يسمى بالنفاق الاعتقادية. Nifaqul akbar atau ma yusama bin nifaqil i'tiqadiyah. Fahadha an-naw' mukharrijun minal millah. Wa kadzalika al-mujib lil khulud fi ad-darkil asfali minan nar. Limadha? Li'anna hadha an-naw' huwa ibtanul kufri fil qalbi. Menyembunyikan sebuah kekufuran yata'alaq bil i'tiqad hadha. Yubtinul kufru fil qalbi wa idhar, yani yukhalifu ma fi batinihi ala al-lisani wal jawarih. Wa yatarattab ala hadha an-naw'. Kemudian apa konsekuensi dari nifaqul akbar, orang yang menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keimanan berkamuflase? Konsekuensinya adalah ma yatarattabu 'ala al-kufril akbar. Itu sama dengan atau sama halnya dengan konsekuensi dari kufur akbar. Apa itu? Ada dua hal di sini disebutkan, min haitsul intifa'ul iman an sahibihi, yaitu hilangnya keimanan seseorang dari hatinya dia, dan yang kedua adalah wa khuludihi fi jahannam, dan orang yang seperti itu berhak untuk masuk ke jahanam, ke neraka. Dan Allah sudah menjelaskan innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Wal maqsud huna an-nifaqul akbar. Lakin as-su'al kaifa idza kana al-munafiq idza lam yadhhar ma fi batinihi min mukhalafati ad-din. Ada munafik tapi tidak menampakkan apa-apa yang menyelisih dari agama. Wa adharal a'malu dhahirah minal Islam. Bahkan dia menampakkan amalan-amalan yang zahir tentang Islam, salat, puasa, rajin sekali, tapi Allah yang lebih tahu, Allah mengetahui bahwasanya dia menyimpan kekufuran di dalam hatinya. Bagaimana kita menghukumi orang yang seperti itu? Tapi zahirnya Masya Allah,
puasa, sholat dan semisalnya. Al-jawab, al-jawab fahuwa dhahiru muslim. Kita katakan orang yang seperti itu tetap dianggap seorang muslim. Wa tajri alaihi ahkamul islamu dhahira fid dunya, dan berlaku hukum-hukum Islam kepada orang tersebut selama masih hidup, masih Islam, masih kita anggap Islam, jadi kita menghormati, mengucapkan salam dan kalaupun meninggal dikuburkan di kuburan kaum muslimin dan yang lainnya. Dan disebutkan sini wa yu'amilu muamalatal muslimin, dan orang yang seperti itu berhak untuk kita bermuamalah dengannya dengan muamalah hasanah kepada sesama muslim. Tegur sapa, senyum. Limada? Li'annana lam nu'mar bisyaki an ma fi qulub. Karena kita tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah SAW untuk membelah dan mengetahui apa-apa yang ada di dalam hati seseorang. Kita nggak harus detail sekali tanya, oh gimana, terus interogasi sampai biar dia ngaku, enggak. Kita menghukumi zahir. Selama dia sholat, selama dia puasa, Islam. Yu'amilu muamalatal muslimin. Wa hadha fil asli kharij an-nitaq. Nah, ya hal yang seperti ini kita harus mengetahui secara detail apa yang di dalam hatinya. Ini keluar dari yang namanya kemampuan dan kudrahnya Ibnu Adam. Lidzalika al-munafiq idza lam yadhhar ma fi batinihi. Dia menyimpan kekufuran tapi dia tidak menampakkannya, bahkan dia menampakkan keimanan, sholat dan semisalnya, maka orang tersebut tetap Islam. Yu'amilu muamalatal muslimin. Fahada an-naw'ul awal nifaqul akbar. الثاني النفاق الأصغر أو يعني غير مخرج من الملة. Ya, mana nifak ini tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, atau yang sering diistilahkan dengan nifak amali. Wa ikhtilafu syar'i wal alaniyah fil wajibat. Dan yang paling menonjol adalah perbedaan antara syar, kesendirian dia, wal alaniyah, dan ketika rame, fil wajibat, terutama di dalam ibadah yang wajib. Dia sholat ketika sendiri, ya mungkin sholatnya hanya 2 menit selesai, tapi ketika alaniyah di depan banyak orang, sholatnya agak lama dan semisalnya. Hada min babil mithal faqat. La yalzam anna as-shakhs alladhi yusalli kahada fahuwa minal munafiqin. La. Hada min babil mithal faqat. Jadi dia berbeda. Amalan yang sir wal alaniyah berbeda sekali. Jadi orang yang beriman, benar-benar beriman, mau sir mau alaniyah ibadahnya sama. Bahkan yang sir lebih luar biasa daripada yang alaniyah. Itu orang yang beriman dengan keimanan yang Masya Allah. Wadhalika bi'amali syai' min a'malil munafikin. Yang mana nifak ini bisa ada dalam seorang, yaitu seseorang mengerjakan satu hal dari amalan-amalan orang munafik. Semuanya satu aja, hanya satu. Lakinna ungduruna ma'abaqa'i aslil iman, ma'abaqa'i aslil iman fil qalbi, tapi masih ada rasa keimanan di dalam hatinya. Wa sahibuhu la yukhraj minal millah, dan pelakunya tidak dikeluarkan dari agama Islam. Wala yunfa anhu mutlaqul iman, dan tidak hilang keimanan seluruhnya dari diri dia. Masih ada keimanan. Karena asal keimanannya masih ada di dalam hati. Wala musammal Islam, dan juga begitu juga Islamnya dia nggak bisa dicabut atau nggak hilang. Lakinna wa huwa mu'arridun li'adzabin kasairil ma'asi, akan tetapi dia diancam dengan azab sebagaimana orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunal khulud finnar, akan tetapi orang yang seperti ini dunal khulud, tidak kekal di dalam neraka karena dia dihukumi kasairil ma'asi. Wa sahibu mimman tanalu syafa'atus syafi'in bi'idznillah, dan orang yang seperti ini, orang yang yartakibun nifaqul asghar, waqa fi nifaqil asghar ma zala yastahiq yahsulun syafa'atus syafi'in bi'idznillah. Selama Allah Subhanahu wa taala memberikan izin dan Allah ridha kepada orang tersebut walaupun yartakibu nifaqul asghar sayahsulu syafa'ah bi'idznillah ta'ala. Ada nifaqul asghar, lakinna labud
nahdar an hadan nifaq. Limadha? Lianna hadan naw nifaqul asghar muqaddimatun wa tariqun li nifaqil akbar. Sebagai muqaddimah, pembuka dan jalan untuk menuju nifak yang besar. Liman salakau, barang siapa yang masih berkecimpung di dalam nifak asghar, sehingga kita diperintahkan untuk menjauhi sifat-sifat orang-orang yang sifat-sifat munafik yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sifat-sifat munafik di sini nifak asghar tentunya adalah qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam arbaun man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada 4 hal yang apabila keempat-empatnya tersebut ada di dalam seseorang, maka orang tersebut akan menjadi atau bisa dilabeli dengan munafik khalis, munafik hakiki. Man huwa? Wa man kana fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq. Dan barang siapa yang hanya pada dirinya ada satu sifat di antara sifat-sifat tersebut, maka orang tersebut hanya menyandang atau ada di dalam dirinya sifat nifak di dalam dirinya, hatta yada'a, sampai dia benar-benar meninggalkannya, sehingga dia menjadi orang mukmin khalis. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hal tersebut? Yang pertama, idza tumina khan, kalau dia diberi amanah, dipercayai, dia berkhianat. Wa idza hadatsa kadzaba, dan apabila dia berbicara dia berdusta. Wa idza ahada ghadar, yaj'alu ahda bainahu wa baina ghairihi yukhaliful ahad. Wal akhir, wa idza khasama fajara, kalau dia berselisih, bertikai tentang sebuah sengketa, dia berbuat curang hanya untuk berusaha memenangkan sengketa tersebut. La yahkum bil adli. Ada arba'u sifat mimma dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi haditsil akhar qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiqin salas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sifat orang munafik atau tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Kata Nabi, idza hadatsa kadzab, ngomongnya berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, dan jika dia berjanji dia menyelisih janji tersebut. Wa idza tumina khan, kalau dia diberi amanah dia berkhianat. Fa hal hadzal hadis tadullu ala bi anna sifatul munafiqin arba'a faqat? La, lakinna dzikri huna min babi mithal atau min babil mithal Nabi sallallahu alaihi wasallam min ayatin munafik. Tapi sifat munafik itu lebih dari yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, barakallahu fikum. Al-akhir huna, kita tutup dengan satu paragraf di sini. Wal munafik, dan orang-orang munafik, syarrun, adalah jelek, buruk, wa aswau anwa'il kufar, dan paling buruknya dari macam-macamnya orang kafir. Kok bisa lebih buruk dari orang kafir? Padahal munafik masih dihukumi Islam katanya tadi. Kenapa? Li'annahum zadu ala kufrihim, karena orang yang nifak tersebut menambahkan di dalam kekufuran mereka yang ada di dalam hati mereka al-kadzib, karena mereka berbohong di dohirnya, mengaku Islam, mengaku iman dan wal murawaqah, dan berbuat licik agar mereka mendapatkan keamanan dan semisalnya. Wal khida'a lil mu'minin, dan menipu kaum mukminin. Walidzalika, oleh karenanya nggak heran kalau kita lihat Al-Quran, akhbarana Allah tabaraka wa ta'ala sifatihim fil Quran bitafsil. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat-sifat kaum munafiqin di dalam Al-Quran itu dengan detail yang kalau kita baca itu bisa kita dapati di dalam surat mana? Surat At-Taubah. Surat At-Taubah. Lidzalika min ismil akhar min surat At-Taubah al-Fadhiyah, lianna Allah Subhanahu wa ta'ala kashafa wa bayyana fi hadhihi as-surah haqa'iq المنافق وكذلك الصفات وكذلك الهيئات كل شيء يتعلق بصفات المنافقين ووصفهم بصفات الشر كل. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang munafik dengan sifat-sifat yang syar, dan Allah qad khassasa haula bi ihda suwarin minal Quran yusama bi suratil munafiqun. Enggak ada nih surat yang lain ini munafik, karena emang sangat membahayakan kaum muslimin. Likai lima Allah menjelaskan dengan tafsil di situ. Tujuannya Allah adalah likai la yaqa'al mu'minun fi habaili wa hidaihim, agar kaum mukminin tidak terjebak di dalam jaring-jaring jebakan-jebakan orang-orang munafik, dan begitu juga tipuan-tipuan mereka.
Di awal surat Al-Baqarah sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, Allah menjelaskan sifat orang beriman hanya 4 ayat, orang kafir hanya 2 ayat. Tapi ketika menjelaskan sifat orang munafik atau berkaitan tentang munafik, Allah sebutkan 13 ayat. Kenapa lebih banyak? Sudah kita jelaskan kemarin. Karena memang syiddati fitnatihim alal muslimin. أيها الطلبة أعزني الله وإياكم فهذا ما أستطيع أن ألقيكم في هذا اللقاء أقول جزاكم الله خيرا كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته